Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam dan peranata sosial, juga organisasi sosial. Pertama, hukum Islam. Hukum Islam itu terbagi menjadi dua, syariat dan fikih. Yang dimaksud syariat di sini ialah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul yang berlaku secara abadi. Sedangkan fikih itu hasil penalaran mujtahid yang tidak berlaku abadi dan dapat berubah dari masa ke masa. Nah, syariat dalam arti nas-nas yang mengandung hukum berasal dari Allah, sedangkan fikih sebagai upaya memahami hukum syariat yang berasal dari mujtahid. Jika syariat itu bersifat universal, maka fikih tidak demikian. Jadi fikih itu harus sesuai dengan keadaan, tempat, dan masa. Kemudian pembagian fikih itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada fikih ibadah, al-ahwal asyasyiyah, muamalah, jinayah, siasah, dan peradilan adqiyah. Kemudian kita masuk ke proses pengembangan hukum Islam. Proses pengembangan hukum Islam ini terdapat tiga pengembangan. Pertama itu peranata sosial, organisasi sosial, kemudian legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sekarang kita masuk ke peranata sosial. Nah, yang dimaksud dengan peranata sosial ini merupakan aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut masyarakat Indonesia yang majemuk. Ada 11 bagian peranata sosial. Yang pertama, peranata peribadatan. Nah, peranata ini berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sebagai hamba dan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dilakukan penataan yang meliputi persyaratan, komponen atau hukum, dan kaifiyahnya. Kemudian peranata kekerabatan. Peranata ini berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan keturunan, dan juga untuk memelihara mengembangkan kebudayaan yang dianut secara kolektif. Peranata ini mengalokasikan nilai dan kaidah ahwal asyasyiyah yang berkenaan dengan perkawinan, pelamaran, perceraian, pendidikan anak, dan kewarisan. Kemudian yang ketiga, peranata pendidikan. Fungsi dari peranata ini sebagai pemenuh kebutuhan dalam mensosialisasikan keyakinan, nilai-nilai, dan kaidah-kaidah yang dianut oleh suatu generasi berikutnya. Selanjutnya, sosialisasi itu meliputi informasi-informasi baru dan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat, peranata keilmuan. Fungsi dari peranata itu sebagai pemenuh kebutuhan dalam mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Kemudian yang kelima, peranata penyiaran. Fungsi dari peranata itu sebagai pemenuh kebutuhan dalam penyebarluasan ajaran Islam di dalam masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai peranata dakwah. Jadi peranata penyiaran dan peranata dakwah itu sama, jadi sebagai menyebarkan ajaran Islam. Kemudian peranata politik. Peranata itu berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan dalam mengalokasikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah Islam melalui artikulasi di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketujuh, peranata hukum. Peranata ini berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan ini dilakukan penataan kehidupan bersama yang disepakati, yaitu hukum. Kemudian peranata ekonomi. Peranata ini berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan kebutuhan barang dan jasa di dalam kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan ini dapat dilakukan dengan akad dalam pola-pola produksi, distribusi, dan konsumsi pendekatan keilmuan. Selanjutnya, peranata kesehatan. Fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan perawatan kesehatan secara individual. Kemudian yang ke-10, peranata perawatan sosial. Nah, peranata itu fungsinya sebagai pemenuh kebutuhan perawatan sosial bagi kelompok masyarakat tertentu karena keterbatasannya sumber daya.
memerlukan pelayanan dan perawatan dari kelompok masyarakat lainnya. Yang terakhir, peranata kesenian. Fungsi dari peranata kesenian ini untuk memenuhi kreasi dan ekspresi kesenian. Jadi, dalam masyarakat transisi dari masyarakat agresi menuju masyarakat industrial seperti di Indonesia, gejala perkembangan peranata-peranata itu terbagi dalam berbagai ragam. Berkenaan dengan perubahan yang berlangsung terus-menerus, maka terjadi tuntunan baru yang mendorong pengembangan dan perluasan sosial. Organisasi sosial. Banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan organisasi sosial ini untuk mengembangkan ajaran Islam, termaksud hukum Islam. Nah, yang pertama, pengembangan dalam bentuk pengajaran. Pengembangan ini tuh sasarannya ke generasi muda Islam. Jadi pengembangan itu melalui pengajaran itu yang dilakukan melalui madrasah, pesantren, perguruan tinggi. Ini itu dalam pembelajaran ini tuh dinaungi oleh organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Nah, sedangkan pengajaran tentang hukum Islam itu diajarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama yang dilakukan di berbagai perguruan tinggi, lingkungan masjid, maupun kelompok pengajian. Kemudian di perguruan tinggi itu pengajaran dilakukan dengan adanya kurikulum yang meliputi berbagai bidang yang telah dilegalisir oleh para fuqaha. Selain itu juga dilakukan dengan adanya pendekatan monodisiplin yang berorientasi pada pembidangan ilmu, sehingga produk yang dihasilkan itu memiliki relevansi dan kegunaan untuk dijadikan salah satu sumber dalam memecahkan masalah-masalah hukum Islam yang dihadapi. Nah, pada lingkungan masjid, ini dilakukan dengan cara diskusi, kursus atau seminar, yang mana hasilnya itu juga bisa disebarluaskan kepada masyarakat lainnya. Kemudian, yang kedua, pengembangan dalam bentuk fatwa. Subjek dalam pengembangan fatwa ini adalah organisasi kemasyarakatan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Nah, badan-badan khusus itu dimiliki oleh masing-masing organisasi. Kalau komisi fatwa itu dimiliki oleh Badan Khusus Lingkungan MUI. Kalau syuriah itu lingkungan NU. Kalau majelis tarijih dan pengembangan pemikiran itu terdapat pada lingkungan Muhammadiyah. Sedangkan Dewan Nisbah itu terdapat pada lingkungan Persatuan Islam. Nah, fatwa yang digunakan dalam metode Istibat al-Ahkam ini yang didedukasikan dari dalil-dalil nakli, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Masalah dan hukum Islam yang banyak mendapat perhatian meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hasil pengkajian M. atau Muzar tahun 1993 menunjukkan bahwa fatwa-fatwa yang diputuskan oleh MUI pada tahun 1976 sampai 1987 itu meliputi bidang ibadah, perkawinan dan kewarisan, kedokteran, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan atau kesenian, makanan, kehadiran orang Islam dalam perayaan Natal, dan tentang golongan minoritas Islam. Masuk ke pengembangan ketiga, yaitu pengembangan dalam produksi legislasi dan administrasi. Produk legislasi dan administrasi ini dilakukan oleh para pemimpin organisasi sosial melalui pertemuan dan pendekatan dengan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, dan pembahasan intensif di kalangan mereka. Contohnya, produk legislasi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian, contoh produk administrasi adalah administrasi perwakafan atau pertahanan. Selanjutnya, yang keempat, pengembangan dalam bentuk aksi sosial. Nah, aksi-aksi sosial dalam menerapkan hukum ini tuh dilakukan oleh berbagai organisasi sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga itu dalam keluarga itu yang menyelenggarakan pendidikan pranikah bagi calon pasangan suami istri. Terus
sebagai juru damai atau mediator dalam mengatasi perselisihan suami istri atau menghindarkan perceraian. Kemudian kesehatan. Kalau dalam bidang kesehatan itu dibentuk berbagai poliklinik, balai kesehatan, dan rumah sakit oleh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan lainnya. Dalam bidang pangan, makan dan minuman itu didirikan lembaga pengkajian pangan dan obat-obatan dan kosmetik atau LP-POM yang dilakukan oleh MUI yang bekerjasama dengan Departemen Kesehatan untuk mengadakan pengujian terhadap produk industri, terutama terhadap makanan yang sehat dan halal. Itu dilakukan oleh 3 pihak, yaitu MUI, pemerintah, dan pengusaha produsen atau yang menghasilkan barang tersebut. Nah, hasil-hasil itu kemudian diuji dan kemudian diberi label halal bagi produk-produk yang lulus seleksi. Kemudian ekonomi. Nah, dalam ekonomi itu didirikan Bank Muamalat Indonesia, bank pengkreditan rakyat yang menggunakan prinsip bagi hasil sehingga terhindar dari kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.